Jadi saya nak pindah soalan yang kedua kepada Kiai. Saya ada tengok satu video seorang ustaz daripada negeri tempat saya berasal. Dia kata Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas kepada Wahabi ini adalah mujaddid. Jadi apa alasan yang dia kata mujaddid ini adalah kerana beliau meruntuhkan binaan tempat-tempat bersejarah, meruntuhkan binaan-binaan yang ada di kubur, dan juga membasmi perkara-perkara syirik, khurafat yang ada berlaku di tempat dia. Di Mekah lah kalau kita ikutkan dalam sejarah, beliau membasmi orang-orang yang menyembah berhala, menyembah kubur, dan menolak orang-orang yang meminta di kubur. Jadi kita tengok suatu bentuk, satu frame yang agak teruk kepada masyarakat Islam yang ada di Mekah ketika itu dan di Madinah, sehingga perlu ada seorang mujaddid seperti Muhammad bin Abdul Wahab ni yang perlu membasmi kesyirikan dan kekhurafatan. Adakah perkara ini betul? Adakah dua tanah haram dahulu telah dipenuhi kesyirikan sehingga perlu kepada Muhammad bin Abdul Wahab untuk menentang ulama-ulama dan masyarakat Islam ketika itu? Tafadhal, Kiai. Makasih ya. Jadi kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu dibilang mujaddid, itu sangat salah. Tidak betul sama sekali. Tidak ada ulama yang mengatakan dia mujaddid. Misalnya di dalam ilmu pengetahuan, Muhammad bin Abdul Wahab ini ilmunya masih di bawah ulama-ulama yang lain pada waktu itu. Di bawah. Dan kitabnya itu keliru-keliru kalau dipelajari. Kitabnya juga tipis-tipis. Lalu orang Wahabi bilang Syekhul Islam. Kok Syekhul Islam kitabnya tipis? Kan gak masuk akal. Kitabnya keliru-keliru lagi. Apalagi dianggap bahwa dia memberantas kesyirikan-kesyirikan. Itu jelas salah. Karena umat Islam ini oleh Allah, mayoriti umat Islam dijaga dari kesyirikan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Jadi umatnya Rasulullah SAW ini khaira ummah. Kalau di dalam maulid itu wa ummatuhu khairul umam. Nabinya nabi terbaik, umatnya umat terbaik. Nah, mengapa umat terbaik, nabi terbaik? Ternyata umat Islam ini mendapat anugerah, mendapat karunia dari Allah. Apa saja? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Di dalam Islam ini kalau ada kebaikan pasti ada yang ajak pada kebaikan. Kalau ada kemungkaran pasti ajak untuk melarang, untuk mencegah. Karena memang ini karakter tabiat umat Islam yang dianugerahkan oleh Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar jalan terus dari dulu. Wa tu'minuna billah, dan kamu selalu beriman kepada Allah. Ini pakai fi'il mudhari'. Istimrar tajaddudi, beriman terus. Lah ini kok kata Muhammad bin Abdul Wahab umat Islam telah syirik semua. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ini Al-Quran. Kemudian di dalam hadis-hadis sahih, misalnya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Jadi di dalam hadis itu apa namanya? Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan. Inilah akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kamu akan syirik sepeninggalku. Jadi setelah Rasulullah wafat, gak ada kekhawatiran umat Islam ini syirik. Wa innama akhafu alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan pada kamu itu dunia. Cari uang, cari fulus. Antana fasufiha, kamu berlomba-lomba soal dunia. Karena berlomba-lomba soal dunia fatak tatilu, lalu kamu saling bunuh membunuh.
fatahliku kama halaka man kana qablakum. Karena kamu saling bunuh membunuh, maka kamu binasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu binasa. Artinya apa? Ini sudah ada jaminan, ada apa ya? Ada garansi. Apa garansi? Hah? Ada garansi ya dari syarak dari Allah Subhanahu wa taala, juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umatnya gak akan syirik. Ya ada yang syirik tapi dikit-dikit. Tapi tak ramai macam itu, apalagi sampai ada mujaddid membentras kesyirikan. Bohong itu, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Wahabi itu tak faham syirik sebenarnya. Masalahnya seperti itu. Gak faham. Karenanya ya para asatid di manapun, di Malaysia, di Singapura, atau di mana-mana, jangan takut sama Wahabi. Wahabi itu lebih takut. Wahabi itu penakut memang. Kalaupun Wahabi ngajak debat, macam ada orang Malaysia dulu ngajak debat saya. Itu cari nama aja. Dan nanti debatnya dia yang atur. Ada Wahabi dulu ajak debat saya, tapi masalahnya dia yang atur. Saya gak mau begitu. Harus diatur berdua, masalah apa yang mau dibicarakan. Dan terbuka, bukan tertutup. Macam Wahabi, sebagian Wahabi di entah Malaysia mana itu yang tertutup, dan dia ketika berbicara dengan lawan debatnya macam polis, tidak sesuai dengan tata cara debat. Saya ini karena saya dibilang takut sama Wahabi Perlis, saya ini sudah biasa debat dengan Wahabi. 2 tahun lalu 2021 saya debat dengan Ustadz Wahabi 50 orang. Saya sendirian di Indonesia. Ada alumni Yaman, ada alumni Madinah. Mulai lepas Jumat sampai Maghrib berdebat perbezaan sifat 20 dengan tauhid rububiyah, masalah syirik-syirik. Alhamdulillah mayoriti mereka sekarang sudah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau jumpa saya sudah cium tangan dan ngajak ziarah kubur. Malah saya yang diajak ziarah kubur sekarang ini. Saya bukan takut, ya kalau memang berani ya datang ke rumah saya. Atau di mana begitu. Atau di Malaysia lah, jangan di negerinya dia negeri Wahabi. Ya gak apa-apa juga di negerinya dia, asal dia jangan sendirian. Dia harus ramai orang, kita siap kalau memang. Jangan sendiri begitu, kita sudah biasa. Kira-kira 10 hari yang lepas, entah berapa hari ya, mungkin hari Sabtu kemarin, Sabtu sebelumnya, karena saya sudah tidak balik rumah hampir 3 minggu ini, karena pusing-pusing di Indonesia. Ini ustadz-ustadz yang dulunya Wahabi ngajak jumpa saya, ngajak ambil gambar di Bekasi di Jawa Barat. Saya tanya, kamu ustadz Wahabi? Iya Kiai, saya alumni University Wahabi. Kok keluar dari Wahabi? Alhamdulillah Kiai dapat hidayah katanya. Karena sering mendengarkan video Kiai di YouTube, terutama yang ceramah di Malaysia 9 jam. Saya dulu pernah bagi daurah di Kajang ya, selama 2 hari, lalu videonya di YouTube disambung jadi 9 jam. Itu orang-orang yang dengar itu, alhamdulillah mereka banyak yang kembali dari Wahabi bertaubat itu. Sudah banyak yang bertaubat itu di Indonesia. Yang enggak bertaubat itu yang nakal-nakal itu. Yang nakal-nakal. Jadi kembali kepada tadi, pengasas Wahabi bukan mujaddid, tapi apa namanya? Mubaddid ya, yang merusak, mufsid dan mubaddid. Yang merusak dan menghancurkan syariat Islam, ya Wahabi itu. Wahabi ini yang merusak. Karena apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Baik, jelas jawapan daripada Kiai. Suatu pendustaan apabila mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai mujaddid kerana membasmi kesyirikan, kerana suatu garanti jaminan daripada Nabi SAW bahawa Nabi tidak takut umatnya selepas kewafatan baginda akan mengalami kesyirikan yang total.
Jadi itu adalah suatu perkara yang bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala.